Halo, hari ini kita dalami bab 11 dari materi Anda, judulnya Narasi Tertulis. Iya, narasi tertulis. Kedengarannya mungkin sedikit kaku ya, tapi bab ini sebenarnya membongkar sebuah teknik yang sangat ampuh. Betul. Terutama kalau Anda ingin argumen jadi lebih tajam dan ya meyakinkan orang lain. Kita coba kupas tuntas deh sumber ini untuk Anda. Nah, yang menarik di sini tuh gimana teknik ini biasanya berupa dokumen naratif gitu, sekitar 6 halaman. 6 halaman ya? Oke. Ya, sekitar itu. Dan ini sangat kontras banget dibanding katakanlah presentasi slides biasa atau dokumen spesifikasi teknis yang cenderung kering. Beda ya berarti. Beda banget. Ini bukan sekedar dokumen loh, ini lebih ke alat bantu berpikir sama persuasi. Alat bantu berpikir ya. Iya, dirancang khusus buat mengkristalkan ide-ide terpenting Anda. Tujuannya jelas, menjabarkan masalah yang ingin Anda pecahkan, terus kenapa solusi Anda itu berharga. Oke. Buat pelanggan, buat bisnis, dan tentu saja strategi Anda buat mewujudkannya gitu. Oke. Dan bab ini kan menyoroti Amazon ya, sebagai contoh utama. Betul sekali, Amazon. Mereka katanya sangat bergantung nih sama narasi tertulis ini. Bahkan sampai meyakininya sebagai salah satu kunci di balik inovasi mereka yang konsisten. Ada kutipan menarik nih dari Brad Porter, mantan engineer di sana. Dia bilang, kecepatan dan skala adalah senjata, dan Amazon sudah memberitahu rahasianya. Jika saja perusahaan lain punya disiplin untuk menerapkannya. Wah, ini menarik banget ya gimana Amazon sampai menjadikan tulisan sebagai senjata mereka. Iya kan? Intinya, kayaknya narasi ini memaksa kita berpikir sangat jernih, nggak ada celah buat pura-pura tahu atau gimana ya menyembunyikan kelemahan dalam alur pikir kita. Tepat sekali. Kekuatan utamanya tuh bukan cuma pas kita udah nulis, terus jadi ketahuan nih celah logikanya di mana, atau asumsi mana yang belum keuji. Oh, bukan cuma itu. Bukan. Justru proses menulis narasi yang koheren itu sendiri yang mencegah pemikiran kabur atau nggak matang dari awal. Jadi prosesnya ya. Betul. Anda kan nggak bisa ngeles atau sekedar pakai poin-poin ringkas kayak di slide presentasi gitu. Iya, bener. Anda dipaksa benar-benar bergulat sama masalahnya, sama solusinya. Nah, ini menjelaskan kenapa banyak orang agak menghindarinya. Oh iya, kenapa tuh? Ya, karena butuh disiplin. Butuh kejujuran intelektual yang tinggi gitu. Masuk akal. Nah, kalau gitu, mengingat betapa menantangnya proses ini, peran coaching atau bimbingan yang dibahas di bab sebelumnya jadi relevan banget ya. Iya, nyambung banget. Menulis narasi ini kan bisa terasa nggak nyaman atau sulit banget kalau sendirian. Bab ini menyarankan seorang manajer bisa loh membimbing anggota timnya melewati proses ini, jadi nggak terlalu menakutkan. Betul. Penulis buku ini bahkan cerita pengalaman pribadinya, gimana dia didorong manajernya buat mencoba, akhirnya malah jadi pendukung setia teknik ini. Nah, itu contoh bagus. Saya jadi penasaran nih, apakah ini artinya kalau tanpa bimbingan, metode ini cenderung susah berhasil gitu? Wah, pertanyaan bagus tuh. Bimbingan emang sangat membantu sih, terutama buat ngatasin hambatan awal ya, terus bangun kebiasaan. Oke. Tapi inti kekuatannya tetap pada proses berpikir kritis yang dipacunya itu. Jadi bukan di bimbingannya tok? Bukan. Bimbingan emang bikin lebih mudah diakses, tapi disiplin diri tetap krusial. Nah, ini nyambung banget ke poin pengembangan individu. Pengembangan individu ya? Iya, narasi tertulis, apalagi kalau dibimbing, itu jadi alat pengembangan diri yang luar biasa. Prosesnya itu loh, ngasah analisis, nyusun strategi, komunikasi persuasif. Banyak ya manfaatnya? Banyak. Manfaatnya jauh melampaui sekedar satu dokumen jadi. Ini kayak melatih otot berpikir strategis Anda. Jadi buat Anda nih yang dengerin, mencoba ini mungkin tantangan di awal, tapi potensinya buat pertumbuhan tuh signifikan banget. Oke. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kalau Anda sering banget harus presentasi ide atau proposal, strategi, Iya. coba deh bayangkan kalau Anda mulainya dengan nyusun narasi tertulis ini dulu. Banget. Pasti. Kelihatan udah mikir matang gitu kan? Ini cara buat mastiin ide Anda benar-benar solid sebelum dilempar ke forum yang lebih luas. Mungkin butuh usaha ekstra di depan sih. Iya, emang. Tapi, bukankah ini justru bisa memperlambat proses inovasi dong kalau semua harus ditulis detail dulu? Gimana tuh? Nah, itu kekhawatiran yang valid banget. Sering banget ditanyain. Iya kan? Emang butuh waktu buat nulis narasi yang baik. Tapi argumennya adalah, waktu yang diinvestasikan di awal ini, itu justru mempercepat pengambilan keputusan yang lebih baik nanti. Oh, mempercepat ya malah? Iya, mempercepat keputusan yang benar. Coba pikir, berapa banyak waktu dan sumber daya yang kebuang karena ide dieksekusi,
ternyata belum matang atau asumsinya keliru. Wah, iya juga ya. Sering tuh. Nah, narasi tertulis ini bantu nyaring itu di tahap awal. Jadi, ini bukan soal memperlambat inovasi, tapi memastikan inovasi jalan di jalur yang benar dan solid. Oke, oke. Ini investasi pada kualitas argumen dan kejernihan berpikir Anda, mencegah langkah yang salah atau mahal nantinya. Paham, paham. Jadi ini soal investasi waktu di awal buat hasil jangka panjang yang lebih baik. Sangat masuk akal sih. Persis. Jadi, inti dari bab 11 ini sebenarnya sederhana. Narasi tertulis, meskipun menantang, adalah salah satu alat paling berharga buat dorong pemikiran yang jernih dan mempercepat keputusan berkualitas. Intinya sih, bangun disiplin berpikir sebelum ngomong atau presentasi. Betul. Bukan sekedar dokumennya ya, tapi proses di baliknya. Prosesnya itu. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Dalam pekerjaan Anda sehari-hari, seberapa sering sih Anda benar-benar meluangkan waktu buat nulisin alur pemikiran Anda secara mendalam gitu, sebelum mencoba meyakinkan orang lain? Pertanyaan bagus tuh. Bagaimana kalau pendekatan naratif ini bisa mengubah cara Anda berkomunikasi, berstrategi, dan bahkan berinovasi? Nah, sesuatu buat direnungkan deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.